Halo, ya perkenalkan aku Valosa. Sekarang aku sedang melanjutkan studi PhD di School of Education University of Queensland. Dan aku merupakan awardee LPDP di PK Angkatan 195, Soka Biyakta. Pada kesempatan kali ini aku ingin membuat semacam video series lah ya, mengenai bagaimana nih cara agar bisa lolos di tahap interview LPDP. Nah, untuk video pertama ini, sebelum aku membahas lebih lanjut ke technical, aku akan membahas terkait dengan mindset. Apa sih yang perlu kita miliki dalam mencoba untuk menentukan studi pascasarjana ini dan juga LPDP gitu ya, dan juga overview terkait dengan apa nih yang kira-kira bisa kita coba terapkan lah ya dalam strategi untuk menghadapi wawancara LPDP ini sendiri. Terkait dengan mindset. Sebelum kita mencoba untuk menentukan atau yang merancang lebih detail ya, apa yang mau kita omongin, kita perlu tanyakan kepada diri kita terlebih dahulu. Sebenarnya, kenapa sih kok harus lanjut studi pascasarjana? Karena lanjut studi pascasarjana ini harus kita treat, kita anggap sebagai investasi teman-teman. Dimana kita perlu mengorbankan dua hal besar, at least. Pertama adalah finansial. Trust me, nggak murah, gitu ya. Pascasarjana ini nggak murah, lebih mahal daripada S1. Kalau misalkan aku sendiri dulu, waktu aku ngambil magister profesi di Unpad, jadi aku tuh psikolog di Unpad, itu uang kuliah tunggalnya per semester itu sekitar 16 juta. Nggak tahu, sekarang mungkin udah naik gitu ya. Dan itu termasuk yang mahal ya kayaknya gitu di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri itu tuh kayaknya di UK sendiri bisa ratusan juta deh per semester atau per tahun tuh bisa ratusan juta kalau nggak salah. Kalau misalkan PhD sendiri, kalau nggak salah selama 4 tahun itu bisa kurang lebih 1,5 M kayaknya gitu ya kalau di UK gitu. Nanti teman-teman bisa aja cari, coba kepoin univ atau jurusan apa yang teman-teman mau dan lihat tuh tuition fee-nya berapa dan coba dihitung. Pokoknya prinsipnya investasi dari segi aspek uang ini cukup besar di pascasarjana. Sehingga teman-teman harus mempertimbangkan. Nanti kira-kira return of investment-nya atau apa sih nilai balik yang akan teman-teman dapatkan tuh seberapa besar? Worth it nggak? Kalau misalkan teman-teman sampai menginvestasikan uang dengan jumlah yang cukup besar, itu pada konteks mengambil studi pascasarjana. Itu baru dari segi tuition fee, belum living cost. Dan yang mana, ya makin hidup di kota, apalagi luar negeri itu mahalnya banget gitu ya. Lalu kalau misalnya, contoh kayak misalkan di Australia di Brisbane, itu kosan itu satu kamar kurang lebih tuh di atas 2,2 ya 2,2-2,3 per minggu. Juta ya by the way. Jadi emang living cost ya mahal lah gitu. Dan mana itu harus dipertimbangkan banget. Itu baru segi aspek uang. Aspek satunya lagi adalah waktu. Iya, teman-teman. Ketika teman-teman mengambil pilihan untuk lanjut S2, apalagi S3, itu teman-teman akan mengorbankan waktu. Yang mana ketika teman-teman misalnya habis lulus S1 langsung nih straight away kerja. Dan waktu 2 tahun, kalau teman-teman gabung ke startup, itu mungkin teman-teman udah menjadi asisten lead atau lead dari sebuah divisi, misalkan marketing kah, ataupun analitik, data analitik, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau misalnya di mungkin perusahaan lebih besar, nggak secepat itu juga lonjakan karirnya, tapi tetap 2 tahun itu adalah experience-nya valuable, gitu. Oleh karena itu, ketika teman-teman ngambil pascasarjana, itu harus dipertimbangkan juga. Sehingga ujung-ujungnya, bagaimana pilihan teman-teman ini bisa membawakan keuntungan untuk teman-teman di kemudian hari sebagai return of investment. Akan berguna nggak sih? Itu harus teman-teman cari tahu dulu terhadap apa yang mau teman-teman pursue nanti ke depannya. Kalau misalkan nggak relevan atau nggak akan berguna, ya sayang sih gitu untuk mendapatkan atau melakukan investasi yang tidak membawakan manfaat yang optimal ke teman-teman gitu ya. Di sini beasiswa memberikan bantuan yang sangat besar untuk men-tackle aspek pertama, minimal meminimalisir resiko investasi teman-teman dari segi finansial. Dan dari segi waktu, teman-teman juga harus pikirkan bagaimana agar waktu yang teman-teman lakukan, teman-teman miliki gitu ya selama teman-teman sekolah itu tidak terbuang secara sia-sia atau kurang bermanfaat lah, kurang optimal. Caranya seperti apa? Teman-teman harus memiliki rencana terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih yang mau teman-teman lakukan nanti 5-10 tahun ke depan, dan bagaimana studi pascasarjana ini
apalagi kalau misalkan teman-teman keluar negeri gitu ya, bagaimana itu bisa memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut. Karena mindset-nya adalah investasi. Jangan sampai investasinya tidak membawakan manfaat yang optimal. Gitu. Oke, itu kurang lebih mindset yang menurut aku tuh bisa berpengaruh banget terhadap bagaimana cara teman-teman memandang studi pasca sarjana ini, yang mana itu bisa membawa juga perilaku teman-teman saat nanti kuliah, saat nanti lanjut studi. Dan dalam konteks lebih konkret adalah bagaimana teman-teman nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara di LPDP, gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke overview dulu gitu ya, terkait dengan tips-tips bagaimana cara menjawab pertanyaan dari para pewawancara di LPDP. Tapi kayaknya untuk pembahasan lebih detail akan aku buat di video-video berikutnya, karena takutnya kepanjangan. Itu ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, yang paling dasar, yang paling penting banget menurutku adalah teman-teman harus empati. Teman-teman harus bisa memahami apa sih yang sebenarnya LPDP mau, apa yang sebenarnya LPDP cari. Gitu, itu harus tahu banget. Karena bagaimana cara kita represent ourselves terhadap wawancara itu harus menjawab kebutuhan tersebut atau keinginan tersebut. Yang kedua, teman-teman harus tahu banget apa topik riset yang teman-teman ambil. Kalau teman-teman ambil tadi higher degree by research ataupun program yang teman-teman ambil, apa sih akan teman-teman pelajari di sana? Nanti outputnya seperti apa? Apa skill yang akan teman-teman miliki setelah melalui proses perjalanan studi tersebut? Dan bagaimana akhirnya kembali lagi itu bisa berkontribusi pada apa yang teman-teman rencanakan ke depannya, dan dalam skop yang lebih luas bagaimana itu bisa menjadi kontribusi yang ya mungkin sangat terbatas terhadap perkembangan Indonesia. Jadi teman-teman harus tahu banget apa yang mau teman-teman ambil. Yang terakhir, teman-teman harus bisa convince kepada pewawancara LPDP bahwa rencana yang sudah teman-teman buat terhadap apa yang mau teman-teman lakukan setelah balik ke Indonesia itu feasible. Teman-teman harus bisa meyakinkan gitu bahwa itu bukanlah sebuah angan-angan atau rencana ya bermimpi di atas awan gitu ya, tapi itu cukup realistis untuk dilaksanakan. Walaupun sekarang misalnya pengalaman teman-teman itu tidak terlalu relevan dengan apa yang teman-teman aspirasikan untuk dilakukan ke depannya gitu ya, ataupun yang sudah lampau. Nah, itu akan kita bahas lebih detail nanti di video-video berikutnya. Bye!